Welcome back. We are joined today by Colonel Douglas. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Kolonel Douglas McGregor, seorang veteran tempur yang telah menerima banyak penghargaan, penulis, dan mantan penasihat Menteri Pertahanan AS. Terima kasih telah kembali bergabung. Sekarang kita memasuki akhir hari ketiga perang melawan Iran, dan saya rasa cukup adil untuk mengatakan bahwa Trump berharap perang ini akan berlangsung singkat. Namun, tampaknya tidak akan ada operasi pergantian rezim yang cepat di sini. Bagaimana at in Tormini? Bagaimana speguri di Tafsir Bronkor, tintabawan itu sugraptar. The developments of the war and what to expect. I think the first thing we can say is that Saya rasa hal pertama yang bisa kita katakan adalah bahwa Iran telah menargetkan setidaknya 27 pangkalan, termasuk fasilitas pelabuhan di seluruh Timur Tengah, mulai dari pangkalan udara Incirlik hingga Dubai di Teluk. Perang ini pada dasarnya telah menjadi konflik regional, dan konsekuensi dari tindakan ini belum sepenuhnya dapat dipahami. Semua orang tahu tentang Teluk dan apa yang sudah terjadi di pasar minyak. Hari ini, Yufas Menei story alamber tetutar reskele volabidenge, with the hazy, hamina expectastic pasidabithan, then mazak tango brotkin among bow with 10. Today's time to Bird Harrison of those stuff for a medal. So I think we're headed towards more than $100 a barrel. We'll get there pretty quickly. How high? Kita akan sampai ke sana cukup cepat. Seberapa tinggi, saya tidak tahu, tapi saya pikir itu akan terjadi. Dan jika Anda melihat tempat seperti Uni Emirat Arab, drone yang sangat murah telah mengalahkan apa yang tampaknya menjadi beberapa sistem pertahanan udara dan rudal termahal di dunia, dan telah membuat sejumlah landasan udara serta bandara berhenti beroperasi. Anak Malapur de Nemo Surgabung Omrate and Fall on You. Frambi Konglomerat India. Disenjalan ke bisnis step melalui Uni Emirat Arab dan Dubai. Semua ini pada numerous vertait. Yuli Kadans or disenyu. You also have millions of people. There are about 4.6 million. Ada sekitar 4,6 juta warga India yang memiliki bisnis di Emirat dan kini terdampar, dan mereka merupakan komponen penting dalam perekonomian. Selain itu, ada ratusan ribu, mungkin jutaan, orang Eropa, Amerika, dan lainnya yang juga terdampar. Saat ini, orang harus menyeberangi pegunungan menuju Muscat untuk menemukan pesawat yang bisa membawa mereka keluar. Saya pikir kerusakan yang terjadi pada infrastruktur minyak baru saja benar-benar dimulai. Kami memiliki bukti bahwa beberapa kilang minyak telah diserang Tribimi Arab Saudi. Saya rasa kisah akan melihat lebih banyak hal seperti itu. Jadi kita berada di awal dari apa yang tampaknya akan menjadi perang regional yang panjang. Dan kita bahkan belum mulai menilai kemungkinan bahwa pihak lain mungkin akan terlibat. Karena keadaan darurat yang disebabkan oleh perang Teluk ini berdampak pada India. Ini berdampak pada Asia Timur Laut. Ini berdampak pada Turki. Ini berdampak pada Eropa. Secara efektif, seluruh dunia kini berfokus pada perang yang tampaknya terjadi antara Israel dan Iran. Hal yang menarik tentang perang ini adalah bahwa perang tersebut tidak dimulai dengan serangan gabungan Israel-Amerika. Perang itu dimulai dengan serangan Israel. Dan Menteri Luar Negeri Rubio tampaknya telah memberitahu kelompok 8, para senator di Senat AS yang merupakan bagian dari Komite Angkatan Bersenjata Senat, bahwa Israel memulai serangan tersebut. Kami belum diberitahu tentang hal itu. Kami tidak diberi peringatan bahwa mereka melakukan ini. Yang kami tahu hanyalah bahwa hal itu selalu menjadi kemungkinan. Kami memutuskan untuk ikut serta karena kami belum puas dengan sikap kami pada awalnya. Jadi tampaknya kami datang terlambat ke pesta. Dan sekarang kami mulai merasakan dampak penuh dari semua rudal ini. Sejumlah rudal telah didikipuri semua meskipun beliau yang mengenainya. Kami tahu bahwa 3 pesawat tempur F-15 telah ditembak jatuh. Kami mengaitkannya dengan tembakan dari pihak sendiri meskipun ada beberapa perdebatan tentang hal itu. Pihak lain di kawasan dan di seluruh dunia tampaknya berpikir bahwa Iran yang melakukannya. Bagaimanapun juga, kami kehilangan 3 F-15. Kami tidak kehilangan para pilotnya, tetapi kami kehilangan pelaut, prajurit, penerbang, dan marinir Amerika. Kita hanya tidak tahu berapa banyak.
Kita telah mengakui menurut saya 3 atau 4, tapi saya curiga jumlahnya lebih dari itu. Jadi pertanyaannya adalah, kemana kita akan menuju? Saya pikir kita sedang menuju ke sebuah kampanye panjang. Dan kamu tahu, kamu pasti mendengar, saya yakin kamu mendengar pernyataan dari Sekretaris Hegseth dan Presiden Trump yang dipenuhi dengan semua pembicaraan tentang negara sponsor terorisme dan bagaimana pada akhirnya harus tunduk pada Israel dan Amerika Serikat. Saya pikir pernyataan-pernyataan ini sangat ceroboh dan bodoh. Mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Maksud saya, terus terang saja Glenn, jika kita benar-benar tertarik memerangi Islam radikal, kita mungkin akan berfokus pada Pakistan dan tentu saja pada Suriah saat ini, yang masih dipengaruhi oleh sisa-sisa ISIS dan Al-Qaeda. Kedua negara itu tampaknya tidak terlalu sering muncul dalam pembahasan. Dan Pakistan khususnya telah lama menjadi semacam tempat berkembangnya Islam radikal dan terorisme Islamis. Jadi, ini sebenarnya berkaitan dengan kepentingan Israel untuk menghancurkan Iran dan menyingkirkannya sebagai penghalang bagi dominasi militer Israel atau supremasi Yahudi, bagaimanapun Anda menyebutnya. Dan kita terlibat di dalamnya. Kita berkomitmen terhadap hal itu. Dan saya pikir, pada akhirnya faktor logistik mungkin akan sangat berpengaruh, karena kita pada akhirnya akan kehabisan rudal. Saya rasa kita sudah berada di jalur itu, karena saya tidak yakin Presiden Trump atau para penasihatnya benar-benar percaya bahwa mereka akan berakhir dalam perang panjang dengan Iran. Dan disitulah mereka berada sekarang. Nah, selain dari target-target militer seperti yang Anda sebutkan, kami juga telah melihat serangan terhadap pelabuhan, kilang minyak, pengiriman, bandara, dan beberapa hotel. Tampaknya ada beberapa target sipil juga. Apakah hal ini mengejutkan Anda? Dan bagaimana Anda melihat perhitungan untung rugi bagi Iran di sini? Karena di satu sisi, mereka ingin menimbulkan sebanyak mungkin kerugian, tetapi saya berasumsi mereka tidak ingin menarik terlalu banyak aktor eksternal lainnya. Het is umur itu Skakenberg. Negara Gritelok atau beberapa pihak Eropa through Avethringberg November 2 spawn untuk menpel aset, pangkilan dan strogut memerang. Bagaimana Anda menilai perhitungan detailan? I guess the calculations on the Iranian side. I think the Iranians know that the Emirates. Saya pikir orang-orang Iran tahu bahwa Emirat dan Saudi telah memainkan permainan yang penuh kepura-puraan, bahwa mereka mencoba bermain di kedua sisi sekaligus, seperti yang biasa kita katakan. Jadi saya tidak berpikir orang Iran menyesali hal itu. Dan saya pikir mereka ingin membuat dunia merasakan penderitaan karena mereka sendiri sedang merasakan penderitaan yang berat. Jadi hal itu sama sekali tidak mengejutkan. Sejauh menyangkut orang Eropa, mereka sudah tahu sejak awal bahwa Iran tidak menimbulkan ancaman apapun. Kamu tahu, itu lucu ketika kita bersikeras membangun instalasi di Rumania, instalasi rudal anti-balistik itu, dengan alasan bahwa kita melindungi sekutu Eropa kita dari serangan rudal Iran. Tidak ada yang mempercayainya. Itu omong kosong. Mengenai intervensi Eropa untuk melakukan sesuatu, saya pikir Inggris telah mengirim F-22 mereka. Apakah mereka benar-benar melakukan sesuatu atau tidak? Rezassuri. Sekarang saya tahu bahwa pangkalan mereka di Siprus telah diserang dan mungkin sudah tidak berfungsi lagi. Jadi saya tidak tahu harus menilai seperti apa intervensi Eropa itu. Menurut saya itu lebih banyak omong kosong, tapi kita lihat saja nanti. Mereka tentu bisa mengirim beberapa kapal, tapi sekali lagi itu akan menempatkan mereka dalam bahaya. Semua tergantung pada apakah rakyat Eropa bersedia ikut serta dalam hal ini. Sekali lagi, kita harus membedakan antara Iran dan kaum Syiah dengan mayoritas besar umat Muslim lainnya, yang merupakan Sunni, Arab, dan Turki. Saya pikir orang Eropa sedikit lebih canggih daripada orang Amerika. Mereka tidak mencampur adukan keduanya. Mereka memahami bahwa Iran itu berbeda, dan kepentingan Iran juga berbeda. Iran, sebagai negara peradaban Persia, yang sama sekali berbeda dari negara-negara buatan pasca Perang Dunia lainnya. Jadi kamu tahu, kita akan lihat nanti, tapi saya tidak berharap banyak dari pihak Eropa. Saya lebih khawatir tentang Tiongkok dan Rusia.
Dan ketika saya bilang khawatir, maksud saya bertanya-tanya berapa lama mereka akan duduk di pinggir dan membiarkan ini terus berlangsung, karena hal itu tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Jelas, mereka ingin Iran bertahan. Iran adalah komponen penting dari BRICS, itu bagian dari inisiatif sabuk dan jalan. Turki juga ingin Iran bertahan. Saya belum mendengar keluhan dari pihak Turki tentang penghancuran pangkalan udara kita di Incirlik, karena mereka tahu itu pangkalan kita, dan mereka selalu enggan membiarkan kita beroperasi dari sana, melawan siapapun yang kita inginkan di kawasan itu. Jadi saya pikir kita sedang menyaksikan dunia bergerak ke arah yang benar-benar baru. Saya akan berpendapat bahwa ini adalah akhir dari Sykes-Picot. Saya pikir peta-peta akan berubah. I think the maps are going to change. I'll be very surprised if all these family dictatorships. Saya akan sangat terkejut jika semua kediktatoran keluarga di Teluk Persia bertahan dalam bentuknya yang sekarang. Saya pikir kerusakan ekonomi yang terjadi akan terus membekas untuk beberapa waktu. India sudah mulai membeli minyak lagi dari Rusia, dan itu sepenuhnya masuk akal bagi mereka. Saya heran mengikuti kita sejak awal. Dolar sedang kehilangan kecepatan dan ketinggian. Secara ekonomi, ini adalah bencana. Secara finansial bagi kita, saya pikir ini adalah malapetaka. Ini karena memakan hog terlebih lama, sepisnya hanya akan semakin buruk bagi kita. Ingat, kita lah dari tahun tersebut membangun diri ngadu diri tentang itu betul mau seluruh dunia harus gentar terhadap kekuatan dari Amerika. Nah sekarang mengharapkan kita untuk membuktikannya. Well, then people are going to expect us to perform. Iran, on the other hand, has. Iran di sisi lain tidak perlu melakukan apapun selain bertahan hidup. Selama Iran bertahan dan semakin lama perang berlangsung, kita terlihat semakin lemah. Israel terlihat semakin lemah dan Iran terlihat semakin kuat. Dan saya pikir Iran akan bertahan. Saya tidak melihat bukti bahwa mereka tiba-tiba akan mengangkat telepon, menelepon Washington, dan memohon belas kasihan. Saya tidak melihat itu akan terjadi. Jadi kita benar-benar berada dalam posisi sulit. Saya pikir pada akhirnya kita akan tersapu keluar dari kawasan itu. Lihat apa yang terjadi di Irak saat ini. Kaum Syiah sedang bangkit dan pemerintah Irak ingin kita keluar dari negara itu. Mereka sudah menginginkan kita keluar selama bertahun-tahun. Saya pikir kita akan harus pergi. Saya tidak berpikir ada siapapun yang tinggal di Teluk yang akan menginginkan kita berada di dekat pelabuhan, bandara, atau apapun milik mereka. Jadi saya pikir ini adalah bencana yang sedang berkembang bagi kita. Dan Israel, Iron Dome milik Israel tidak berfungsi dengan baik. Meskipun kita jelas berusaha menembakkan rudal untuk mendukung Israel, dalam pertahanan udara dan rudal, tampaknya Iran telah maju secara teknologi jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan. Mereka kini mampu meluncurkan rudal yang memiliki umpan yang, seperti yang Anda tahu, menghasilkan beberapa hulu ledak. Dan kemudian rudal yang benar-benar berbahaya yang kita coba cegat justru meluncur melewati saat kita sibuk dengan umpan-umpan itu. Jadi ini tidak berjalan dengan baik bagi kita. Namun bagian yang menarik adalah bahwa di Barat, media, seperti biasa, menunjukkan kepada kita gambaran indah tentang keberhasilan militer Amerika dan Israel. Cukup mencengangkan. Saya tidak berpikir itu gambaran yang mulai dilihat oleh seluruh dunia. Baru-baru ini saya melihat berita, dan kesannya mereka sudah bersiap-siap untuk pemerintahan baru mengambil alih bagaimana hubungan akan berubah. Dan cukup aneh bagaimana narasi yang beredar sangat berbeda dari kenyataan. Tapi ini tampaknya akan menjadi perang yang panjang. Jadi, bagaimana menurut Anda, Amerika Serikat dan Israel dalam hal ini akan kelelahan? Karena Anda mengatakan Anda berasumsi mereka yang akan kelelahan lebih dulu, dan kemudian saya kira semuanya akan berakhir. Tapi apakah mereka akan kehabisan rudal pencegat? Apakah kemampuan mereka untuk menyerang Iran terbatas? Atau apa yang Anda perkirakan akan menyerah lebih dulu? Atau apakah negara-negara Teluk akan menuntut agar Amerika Serikat mengakhiri semuanya? Nah, semua pelabuhan yang biasanya kami gunakan untuk memasok kembali pasukan angkatan laut kami, untuk memuat ulang rudal, roket, dan sebagainya telah hancur.
Kami terpaksa mundur sejauh India, yang cukup jauh dari wilayah tersebut. Sekarang kami bisa mundur ke Italia pada titik ini. Saya pikir kereta mungkin sedikit di luar jangkauan, semoga begitu. Tapi intinya adalah, semua yang biasa kami lakukan sekarang harus berubah. Perang sebenarnya itu jauh lebih berat bagi kami. Ingat, mereka harus menutup Selat Hormuz, tetapi juga menutup Thor and Suez pada Stroas, dan mereka harus menutup Laut Merah. It's how it's a show merciering dan semeli lang berbahaya. The military picture is problematic. And I don't think that we can manufacture. Saya rasa kita tidak bisa memproduksi rudal dengan cukup cepat untuk menyeimbangi penggunaannya. Selama ini, kita telah memasok sejumlah besar rudal ke Ukraina. Dan sekarang kita mulai merasakan dampaknya karena begitu banyak stok yang sudah habis. Tidak akan lama lagi, mungkin beberapa hari lagi, sebelum kita harus mulai menggunakan rudal kita dengan lebih hemat. Itu berarti kita tidak akan bisa menembak jatuh sebagian besar dari apa yang ditembakkan ke arah kita. Ingat, kita berbicara tentang menembakkan setidaknya 2 atau 3 rudal untuk setiap rudal yang datang, dan kita masih belum bisa secara andal menargetkan dan menghancurkan rudal hipersonik. Banyak dari rudal itu datang dengan kecepatan Mach 3, 4, bahkan 6, kecepatan yang melampaui kemampuan teknologi kita saat ini untuk menanganinya. Jadi secara logistik, ya, kita akan menghadapi masalah besar. Logistically, yes, we're going to have a huge problem. And we may pause. Now, whether or not Dan kita mungkin berhenti sejenak. the Chinese are willing to mediate. Sekarang apakah Rusia dan Tiongkok bersedia menjadi penengah atau India? Saya pikir India merupakan pilihan terbaik untuk mediasi. Bagaimanapun juga, mereka bersikap netral, meskipun kunjungan Modi baru-baru ini ke Israel, yang menurut saya kurang bijak. Namun demikian, Modi dan India memiliki ikatan budaya dengan Iran. Bahasa Sanskerta dan peradaban India merupakan bagian dari peradaban Persia itu sendiri. Jadi saya pikir ada peluang bagi India untuk menjembatani kesenjangan antara kita, Israel, dan Iran. Tapi kita harus lihat nanti. Saat ini, saya pikir Iran tidak sedang terjerumus ke dalam kekacauan. Ya, kita telah membunuh pemimpin tertinggi, Ayatollah Khamenei. Tetapi saya tidak melihat bukti bahwa hal itu telah mengganggu kesatuan upaya serta komando dan pengendalian. Unity of effort and command and control. So, and the other advantage that the Iranian Kyuntun omtraint berkilik erle Iran, dan itu dengan skalalt en berbosan besept kamban mereka terluas. En itu mau tweet soal sit full bepikat. Bahkan terus di kados delet throws true stories kita skip the worst kesulitan dengan step up pun yang bersifat mobile. Jadi tidak masalah dia kabar baik telah mau. Saya berharap kita di Washington sedang berbicara dengan pihak lain yang mungkin bisa membantu menengahi semacam akhir dari bencana ini. Tapi saya tahu bahwa selama akhir pekan, tampaknya kita menunjukkan minat untuk bernegosiasi. Saya tidak tahu melalui saluran apa, tetapi tampaknya itu berasal dari Gedung Putih Trump. Dan pihak Iran tidak hanya menolak, tetapi menolak dengan tegas. not only no, but hell no. Apakah ini karena mereka belum siap untuk mengakhiri perang? Maksud saya, tampaknya agak bodoh, mungkin, untuk menghentikannya sekarang, mengingat pihak lawan bisa saja mengisi kembali persediaan rudal mereka dan kembali menyerang dalam beberapa minggu. Tapi menurutmu, apa yang diinginkan pihak Iran dari perang ini sebelum mereka setuju untuk mengakhirinya? Saya tidak tahu apa yang akan mereka katakan, tapi saya pikir yang mereka inginkan adalah agar kita keluar dari wilayah itu. Dan saya rasa kita akan menuruti, karena perang ini adalah sesuatu yang turut kita bantu timbulkan, dan kita telah berpihak pada Israel, yang bagaimanapun juga merupakan negara paria. Orang-orang Israel sudah sangat dibenci dan dihina karena program pembunuhan massal dan pengusiran mereka di Gaza. Sekarang perang ini hanya membuatkan itu jauh lebih buruk. Jadi saya pikir orang-orang Turki saat ini termosa jauh menapakman umat kisna pergi. Saya rasa eski Israel seperti uncos itu lelok, kita akan diundang untuk pergi. Dengan kata lain, saya pikir kita sedang mengorbankan posisi strategis kita di kawasan demi kepentingan Israel.
Tetapi saya tidak yakin Israel akan mendapatkan manfaat dari hal itu. Dan, seperti yang Anda tahu, hal semacam ini akan menimbulkan dampak yang luas. Jika Anda berada di semenanjung Korea, Anda mungkin sudah lelah dengan kehadiran militer Amerika. Anda tidak melihat perlunya hal itu, karena Tiongkok tidak tertarik untuk memulai perang. Tiongkok telah menjelaskan dengan sangat tegas kepada pihak Korea bahwa jika mereka melakukan sesuatu, mereka tidak akan mendapat bantuan apapun dari Tiongkok. Saya pikir orang Korea mungkin sedang mengatakan bahwa sudah saatnya orang Amerika pergi, dan bahwa mereka perlu bekerja sama dengan Tiongkok untuk menyatukan kembali semenanjung itu dan mencapai semacam solusi yang stabil di sana. Saya rasa orang Jepang sedang memperhatikan hal ini dan mulai bertanya-tanya seberapa erat mereka ingin bersekutu dengan kita. Maksud saya, apa kita terlihat kuat, berkuasa, dan tak terkalahkan, atau justru rentan? Sayangnya bagi kita harus tampak tak terkalahkan dan tak tersentuh. Sekarang kita telah membuka diri terhadap berbagai masalah luar biasa yang mungkin bisa kita hindari sebelumnya. Anda tahu, kekuatan militer adalah salah satu hal di mana, sampai di Gupurart, tidak ada tim besar kekuatan miliki. Ingat, pada tahun 1940 semua orang berkata, syukurlah ada tentara Prancis, tentara terbesar di Eropa, saking lengkap perlu tank, lain pihak sekiranya. More tanks, more this, more everything. That went away pretty quickly. Itu berlalu cukup cepat, begitu juga dengan tentara Inggris. Mereka tidak bertahan lama. Saya pikir kita hidup di dunia saat ini, di mana era lama sedang berakhir dan era baru dimulai. Akan ada aturan-aturan baru untuk masa depan, dan aturan-aturan itu tidak akan ditulis di Washington. Saya pikir aturan-aturan itu akan banyak ditulis di Asia, dan sampai batas tertentu di Eropa dan Timur Tengah. Namun aturan-aturan itu akan ditulis oleh bangsa-bangsa pribumi, bukan oleh kita. Itulah perkiraan jangka panjangnya. Berapa lama hal ini akan berlangsung, tidak ada yang tahu. Saat ini, Iran sedang merasakan banyak penderitaan, tetapi mereka juga menimbulkan banyak penderitaan, dan tidak ada insentif bagi mereka untuk berhenti. Nah, jika seseorang ingin mengusir Amerika Serikat dari Timur Tengah, saya rasa ada 3 bidang yang bisa diperhatikan. Pertama tentu saja adalah kehadiran militer. Pangkalan-pangkalan sedang diserang. Kedua adalah kepentingan ekonomi. Dan ketiga adalah apa yang juga Anda singgung, kredibilitas AS, gagasan bahwa negara itu maha kuasa, dan bahwa setiap negara yang mencari keamanan harus bersekutu dengan AS. Bagaimana Praterim Dip the quota gura pas, dan the mais and bilus ace namalin seperni. Karena hal ini tampaknya berlawanan dengan apa yang diinginkan Trump. Seluruh pendekatannya menurut saya adalah untuk menunjukkan kekuatan besar dan berharap para lawan akan mundur. Saya pikir asumsi yang ada adalah bahwa ia akan mengerahkan seluruh kekuatan militernya. Seperti yang dikatakan Witkoff, Trump sangat terkejut mereka belum menyerah, mengingat mereka telah melihat seluruh kekuatan militer AS itu. Tapi apa yang akan terjadi sekarang jika ternyata justru Amerika Serikat yang harus menarik kembali seluruh langkah ini dan mencari semacam jalan keluar yang bermartabat? Ya, yang kamu bicarakan adalah penarikan diri yang memalukan, sesuatu yang paling tidak diinginkan Donald Trump. Kita perlu membicarakan bagaimana kita bisa sampai ke sana dari titik ini. Masalahnya adalah kita sudah menunjukkan dalam 24 hingga 36 jam pertama keahlian taktis kita, keunggulan taktis kita, kalau boleh dibilang begitu. Kita berhasil menewaskan sejumlah tokoh kunci, meskipun bukan pemimpin tertinggi. Taktik memenangkan pertempuran, tapi dari strategi yang important for. Itu berstrategi. Ketika semua orang bertanya, Pioneer, ya kedengar seperti perubahan rezim. Itu ketika semua perubahan rezim tidak berhasil. Ini adalah negara besar 93 juta penduduk, kira-kira seukuran Eropa Barat.
Tampaknya negara ini masih tetap bersatu. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa negara ini tidak akan tetap bersatu pada tahap ini. Jadi, apa strateginya kalau begitu? Jika pemerintahnya tidak bisa digulingkan, apa yang harus dilakukan? Apakah terus menembakkan rudal dan roket ke arahnya, dengan harapan seseorang akan berkata, tolong hentikan, kami akan melakukan apapun yang kalian mau. Mungkin itu tujuannya. Saya tidak berpikir itu tujuan yang masuk akal. Saya tidak berpikir ada yang benar-benar memikirkan masalah penting tentang bagaimana mengakhiri perang ini. Bagaimana cara mengakhirinya. Dan hal yang lucu adalah, saya mendengar Menteri Perang berkata pagi ini, kami tidak memulai perang ini, tapi kami akan mengakhirinya. We didn't start this war, but we're going to end it. Well, I think we did start this war. Ya, saya pikir memang kita yang memulai perang ini. Israel yang memulainya dan kita ikut terlibat. Semua hal yang terus kita jadikan alasan untuk berperang itu tidak berdasar. Tapi yang paling menyedihkan dan bodoh berasal dari 47 tahun lalu atau 40 tahun lalu. Jumlah orang yang kematiannya bisa ditelusuri ke Iran hanya ratusan kecil. Itu bukan angka yang besar. Dan orang it stage over tunnel speed. Si weit porengtan is as inkaben moinit subrection betend egimada prank songs or the Mexico. Tinggal lain kiram let's map of pun and his with the gulf versus to touch the airport masuk ke wilayah mereka. Sits on the ground in the neighboring country from entering yours. You know, the other thing is that we have. Kau tahu, hal lain adalah bahwa kita punya, menurutku, sekitar 4.000 rudal tersisa dalam persediaan kita. Kira-kira begitu. Mungkin itu jenis yang berbeda, jelajah dan balistik, aku tidak tahu. Iran punya sekitar 450.000. Jadi itu kesenjangan yang cukup besar. Hal lain adalah, kamu bisa membunuh seorang pemimpin, tapi kamu tidak bisa mengebom sebuah peradaban sampai menyerah. Kita tidak pernah benar-benar memahami apa yang sedang kita hadapi di Iran. Semua orang berbicara tentang Iran, seolah-olah itu semacam negara Islam radikal. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Iran pada dasarnya adalah Persia, dan peradaban itu jauh lebih tua. Peradaban Persia, pemikiran Persia, filsafat Persia, seni dan sejarah Persia, semuanya telah menegaskan dominasinya selama 25 hingga 30 tahun terakhir. Dan rakyat Iran sebagian besar telah meninggalkan bentuk Islam yang lebih kaku secara ideologis ini. Mereka tidak membenci Khomeini, dan mereka juga tidak menari di jalan ketika dia terbunuh. Sebaliknya, orang-orang melihatnya sebagai sosok yang menurut saya rendah hati dan manusia yang baik. Dia mengorbankan hidupnya. Dia tetap tinggal di tempat yang dia tahu akan membuatnya terbunuh. Pembunuhannya telah menjadikannya seorang martir, yang bahkan orang-orang yang tidak menyukai Islam pun dapat menghormatinya. Jadi saya pikir kita telah mempersatukan tempat itu untuk menentang kita. Kita telah menggerakkan rakyat untuk menentang kita. Saya tidak melihat ada hal baik yang akan muncul dari ini. Dan inilah masalah kita. Kita memaksakan nilai-nilai, cara berpikir, dan pengalaman kita kepada orang lain. Bertalan ini kita mungkin relevan de kodeks pengalaman dat we de religion pernalan di through steamer srime breathis. And through a stat, the war in your fists. Or Africa, for that matter, or even Latin America. So that's why I think, you know, we're. Jadi itulah mengapa saya pikir kita berada di dunia yang berbeda sekarang, dan kita bahkan tidak memahaminya. Dunia sedang berubah, dunia lamhir, dan kita sedang berjuang melawan kemunculan dunia baru. Saya pikir kita bisa mengatakan itu. Kamu tahu, masa depan dunia tidak lagi ditulis oleh kita. Dan apa itu kemenangan dalam perang ini? Ya, menurut saya, sejujurnya kemenangan adalah stabilitas. Dan kita telah melakukan segala hal yang mungkin untuk menghancurkan stabilitas. Stabilitas dalam pasar, perdagangan, bisnis, dan kepercayaan antar negara. Kamu tahu, kita sekali lagi telah membuktikan secara meyakinkan bahwa kita benar-benar tidak dapat diandalkan. Saya sudah mengatakan selama berbulan-bulan bahwa keputusan untuk menyerang Irak sudah dibuat dan memang begitu. Hanya masalah waktu, bukan kemungkinan. Namun kita terus berpura-pura seolah-olah ada negosiasi yang sedang berlangsung. Hal ini telah merugikan kita dengan Rusia. Ini juga merugikan kita dengan Tiongkok. Ini telah menghancurkan posisi kita di Timur Tengah. Kita dengan cepat mengikuti jejak Israel ke sudut yang diperuntukkan bagi negara-negara paria.
Misalnya, India bergantung pada 2,6 juta barel minyak dari Teluk Persia yang mengalir ke pelabuhan mereka setiap hari. Ketika aliran itu terhenti, setiap keluarga di India pada dasarnya akan dipaksa membayar pajak perang yang tidak pernah mereka setujui. Kenaikan $10 per barel minyak mentah berarti beban sebesar $15 miliar bagi perekonomian India. Mereka bukan satu-satunya. Namun kita tidak berpikir dalam kerangka seperti itu. Kita tidak memikirkan dampaknya terhadap pihak lain. Tidak ada kesadaran akan hal semacam ini. Dan saya pikir kita akan membayar harga yang sangat mahal, Glenn. Test to very numero. Ketika Trump berkuasa setahun yang lalu, ia tampak memiliki beberapa gagasan yang tepat. Salah satu kekhawatiran saya tentang Amerika Serikat adalah bahwa strategi selama 30 tahun terakhir sudah tidak lagi berhasil. Artinya, Amerika Serikat menguras dirinya sendiri dan kemudian memberi insentif kepada kekuatan besar lainnya untuk secara kolektif menyeimbangkannya. Jadi dari sudut pandang saya, masuk akal bagi AS untuk sedikit menarik diri. Dengan begitu, posisinya bisa diperkuat. Kekuatan di Eurasia and indikasi verturing misi with Thung. Nampaknya Trump memang itu kuat itu. Memarik territory small bermain ber, dan ifaan spelling scared. Middle East focus instead on the Western Hemisphere, and well, it all Dan makes ya, sense, semuanya masuk akal. Venezuelan Itu tidak berarti operasi Venezuela adalah langkah jenius atau semacamnya. Tapi setidaknya dia menoleh ke tanah air, kalau boleh dibilang begitu. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana setelah setahun dia masih di Ukraina? Sekali lagi, itulah salah satu masalah sekarang. Saya pikir mereka telah menyerahkan banyak pertahanan udara dan senjata lain yang seharusnya bisa digunakan, tapi sekarang mereka juga memperkuat posisi AS di Timur Tengah. Mungkin tidak benar-benar memperkuatnya, tapi menghabiskan banyak sumber daya. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa sesuatu yang tampak strategi sekarang tampak di jalan san? Yeah, it doesn't seem to be followed. Well, first of all, there is no strategy. Baik, pertama-tama tidak ada strategi. Anda tahu, inilah masalahnya. Dokumen baru yang diterbitkan ini seharusnya mewakili strategi militer nasional yang baru, tetapi tidak ada bukti nyata bahwa kita telah mengikuti salah satu bagiannya. Anda tahu, berfokus pada belahan barat tidak, dan seharusnya tidak berarti menyerang negara lain di belahan barat. Ini benar-benar konyol. Dan sekali lagi ini agak mirip dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Anda berbicara tentang Islam radikal dan terorisme Islamis, lalu Anda menyerang Iran. Itu tidak nyambung. Jika Anda berbalik dan berkata, kita akan fokus pada bahaya di Pakistan, bahaya di Suriah, itu masuk akal, tapi bukan Iran. Pada saat yang sama Anda mengatakan kita punya masalah besar dengan narkoba, masalah dengan perdagangan manusia dan narkoba. Pusat dari semua itu, pusat utamanya, adalah Meksiko. Itulah yang paling berbahaya bagi kita. Tapi kita menyerang Venezuela padahal tidak ada alasan nyata untuk melakukannya. Venezuela bersedia berbisnis dengan kita. Lalu kita menculik presiden dan istrinya, dan kita membayar jutaan dolar kepada berbagai orang di negara itu agar membiarkan kita masuk. Kemudian kita membicarakan operasi militer yang cemerlang ini. Ya, saya yakin itu memang cemerlang. Itu adalah operasi kepolisian, operasi polisi paramiliter yang difasilitasi oleh militer S. Itu bukan strategi. Itu bukan hasil yang nyata. Kita tidak mengendalikan Venezuela. Venezuela mengendalikan Venezuela. Dan mereka bisa menunggu kita hampir tanpa batas waktu. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Sementara itu, kita tidak mengubah apapun di perbatasan dengan Meksiko. Oh, memang lebih baik dari sebelumnya. Tapi kita belum menghentikan arus narkoba dan perdagangan manusia yang masuk ke negara kita. Itu masih terus masuk. Tidak secepat sebelumnya, tapi tetap saja masih masuk. Dan miliaran dolar uang tunai masih mengalir ke selatan menuju Meksiko. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya hanya fiksi. Dan saya tidak berpikir ada strategi apapun, karena setiap orang Amerika yang berpikiran jernih akan melihat Timur Tengah dan berkata, tempat ini tidak membutuhkan kekuatan militer Amerika. Jika kita ikut campur di sini, kita akan menghancurkannya. Sekarang, Israel, Setinius Israel
it's remembered it you break if it's Australian. Never believed that was good for Israel. I don't see any evidence that this thing called... Saya tidak melihat adanya bukti bahwa gagasan tentang Israel Raya yang mereka bicarakan secara terbuka, yakni perolehan wilayah di sekitar Israel untuk menjadikannya sebuah negara besar dengan 6 atau 7 juta warga Yahudi, memiliki peluang untuk berhasil. Menurut saya yang terjadi justru menyinggung, membuat marah, dan mengasingkan hampir semua orang di kawasan itu. Jadi sebelum semua ini berakhir, pertanyaan yang akan kita coba jawab adalah Israel als die Mahan der Mitte. Yudhgini itu, dia akan bertahan. Iran akan bertahan. Negara itu telah ada selama sekitar 2 tahun. Itu seperti berperang dengan Tiongkok. Apakah Tiongkok akan bertahan? Isau, lihat saya malam tertahan. Begitu juga dengan India. Kau tahu, pertanyaannya adalah, jika kita terlibat dalam perang-perang bodoh ini, apakah kita, orang Amerika, bisa bertahan? Kita ini relatif pendatang baru di dunia. Kita bukan negara peradaban, secara harfiah. Semua hal ini akan muncul dalam pembahasan selama beberapa minggu ke depan. Dan menurutku, untuk saat ini, Presiden Trump hanya akan memerintahkan semua orang untuk terus menyerang, mengebom, menargetkan, dan menghantam. Itu saja yang bisa dia lakukan. Bisa mengancam dengan lebih banyak sanksi. Tapi menurutku, itu sudah kehilangan pengaruhnya sejauh ini. Aku pikir itulah yang menyebabkan kebencian dan permusuhan di dalam Iran terhadap kita. Jadi aku tidak melihat ada hal baik yang akan datang dari ini bagi kita. Namun aku pikir Persia akan bangkit kembali dari situasi ini sebagai entitas yang jauh lebih kuat dan berpengaruh. Anda mengatakan bahwa Israel mungkin tidak akan bertahan. Menurut Anda, bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah karena Amerika Serikat menarik dukungannya, atau akibat dampak ekonomi dari perang ini? Apakah orang-orang akan melarikan diri begitu saja? Atau Anda melihat mereka akan dikalahkan secara militer? Seperti apa jalannya? Semua hal di atas. Maksud saya, coba dengarkan kembali penjelasan Tuan Netanyahu tentang apa yang disebutnya 7 front. Itu tidak berkelanjutan. Konon, pihak Israel kini telah memobilisasi 100.000 pasukan cadangan lagi. Akan menarik untuk melihat berapa banyak dari mereka yang benar-benar hadir untuk bertugas. Ada pembicaraan di Israel tentang kemungkinan menyerang Lebanon untuk menghadapi Hezbollah, karena tidak semua hal bisa dilakukan dari udara. Pada titik tertentu, Israel akan berakhir dalam keadaan kelelahan dan kehabisan sumber daya, mirip seperti Ukraina. Saat ini, pertanyaannya bukan lagi apakah Rusia akan bertahan, melainkan apakah Ukraina yang akan bertahan. Akan jadi seperti apa? Sudah pasti tidak akan sama seperti sebelumnya. Jadi apakah itu berarti Israel akan bertahan dalam bentuk tertentu? Mungkin, tapi tidak akan sama seperti dulu atau seperti sekarang. Anda tahu, Nemes itself, a warehouse person nicht gleichständige faktor, tetap semua garis strandnya. Garis strand tali ini continued. The trend lines right now are not favorable. Baik, menurut Anda apa yang akan terjadi dalam beberapa hari dan minggu ke depan? Maksud saya, eskalasi seperti apa yang mungkin terjadi? Saya tidak benar-benar melihat apa yang bisa dilakukan AS secara berbeda, kecuali mungkin menyerang atau terus melakukan apa yang sedang dilakukan. Tapi bagaimana Anda melihat kemungkinan Iran meningkatkan eskalasi? Dan mengingat, seperti yang Anda katakan sebelumnya, konflik ini sudah dengan cepat menjadi regional. Apa itu melihat kemungkinan konflik ini juga global lain? Dalam kondisi seperti ini, siapa di Tiongkok atau Rusia akan ikut terlibat? Maksud saya, jika mereka menghadik sebagai kita, atau kita mau Iran sebenarnya hanya sesuatu yang ada. Well, if the Israelis decide... Ya, jika Israel memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir taktis atau senjata nuklir apapun dengan tujuan menghentikan serangan rudal tanpa henti dari Iran, saya pikir situasinya akan berubah secara drastis. Saya tidak yakin Israel akan bisa bertahan dari hal itu. Rusia dan Tiongkok pada titik itu pasti akan turun tangan dan memperingatkan kita
bahwa jika hal ini tidak dihentikan dan terus berlanjut, mereka akan secara aktif bergabung dalam pertempuran melawan Israel dan kita. Saya tidak berpikir Israel akan melakukan hal seperti itu segera. Saya memperkirakan bahwa pada suatu saat Israel mungkin akan berkata, jika Iran tidak berhenti, kami akan meluncurkan senjata nuklir. Itulah yang saya kira bisa terjadi. Ya, kita tidak punya kendali atas Israel. Israel yang mengendalikan kita. Itu sangat jelas. Israel controls us. That's very clear. So if we can't control Israel and Israel does this. Jadi jika kita tidak bisa mengendalikan Israel dan Israel melakukan hal ini, maka Rusia dan Tiongkok akan turun tangan. Nah, mereka akan turun tangan pada saat kita sudah kehabisan persediaan. Jadi, bagaimana kita bisa melakukan perlawanan yang berarti? Sejauh ini, selama perang proksi di Ukraina, baik di balik layar maupun di depan umum, orang-orang sudah menyoroti bahwa kita tidak boleh melangkah terlalu jauh, bahwa kita harus memikirkan cadangan perang kita. Namun, seiring waktu, kehati-hatian itu diabaikan, karena tidak ada bukti bahwa Rusia sedang dikalahkan, bahwa Rusia sedang dihancurkan, atau bahwa sanksi-sanksi itu berhasil. Jadi kita memutuskan untuk terus menambah dan menambah dukungan terhadap perang di Ukraina. Nah, itu gagal total, dan mereka telah menguras cadangan perang mereka di Jerman, Prancis, Inggris, dan negara-negara lainnya. Kita telah melakukan hal yang sama dengan sebagian besar persenjataan kita. Jadi jika kita sudah melakukan itu, lalu tiba-tiba Rusia dan Tiongkok berkata, cukup, hentikan. Israel telah menggunakan senjata nuklir, dan kami tidak akan mentolerir hal itu. Jika mereka tidak berhenti, kami mungkin akan menggunakan senjata nuklir sebagai tanggapan. Itu selalu menjadi kemungkinan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya pikir kita harus mengatakan kepada Israel, kalian harus berhenti. Dan jika kalian tidak mau berhenti, kami akan pergi. Saya pikir kita akan sampai pada titik itu. Dan itu bukanlah kondisi akhir yang telah kita rencanakan. Kita telah merencanakan kondisi akhir yang lain, di mana Iran dan para pemimpinnya yang jahat, yang bertanggung jawab atas terorisme dan mengancam seluruh dunia, harus menyerah. Tidak, mereka tidak akan melakukannya, dan mereka tidak akan menyerah. Sublithrix came forth and braithrainy with your branding. It's difficult to predict how this will develop. I mean, if you look towards the Ukraine war, Maksud saya, jika Anda melihat perang Ukraina, betapa berhati-hatinya retorika di awal, betapa berhati-hatinya Barat dalam mengirimkan senjata, dan di mana kita berada sekarang, ketika seorang kanselir Jerman membanggakan bagaimana mereka atau kita telah menyebabkan banyak korban di Rusia. Maksud saya, Anda tidak melihat hal seperti ini pada awal tahun 2022. Jadi, mengingat betapa cepatnya perang dengan Iran ini meningkat, hal itu jelas mungkin terjadi. Satu pertanyaan terakhir, apakah Anda melihat ada kemungkinan atau jalur apapun bagi Trump untuk mengakhiri perang ini? Ataukah hal itu sama sekali mustahil karena Iran, saya kira perlu mengusir orang Amerika dari kawasan tersebut? I guess, evict the Americans from the region. Netanyahu is in charge. Netanyahu yang memegang kendali. Jadi dengarkan baik-baik Netanyahu, dan kamu akan tahu apa yang akan dilakukan Trump. Terus terang saja, dia menerima perintah dari Netanyahu. Dia bukan agen bebas. Ada orang-orang di dalam negeri yang mendorongnya ke arah tertentu. Akibatnya, saya tidak melihat ada perubahan apapun di Washington dalam waktu dekat. Semua orang hanya akan berkata, baiklah, kita akan terus mengebom, kita akan terus meluncurkan serangan rudal, dan pada akhirnya kita akan berhasil. Kita sudah melakukan itu selama 78 hari di Kosovo. Dan pada akhirnya bukan perang udara dan rudal yang membuat Serbia keluar dari Kosovo, melainkan keputusan Rusia untuk mencabut dukungan terhadap Serbia dan berkata tidak. Kami tidak bisa lagi menyediakan bahan bakar, makanan, dan obat-obatan untuk kalian selama musim dingin. Itu terjadi karena Strobe Talbot, Wakil Menteri Luar Negeri, pergi ke Moskow dan menegosiasikan sebuah kesepakatan, seperti yang dikatakan Presiden Rusia, Trump suka menyebutnya begitu. Dan kesepakatan itu melibatkan sejumlah janji yang kami buat untuk membujuk Rusia agar melakukannya. Sekarang Rusia dalam pandangan mereka di masa kini menganggap hal itu sebagai momen yang sangat memalukan dalam sejarah mereka. Dan memang, saya pikir mereka benar, namun saya tidak berpikir mereka punya banyak pilihan saat itu.
Nah, sekarang mereka punya pilihan. Tiongkok punya pilihan. Dunia lainnya tidak lagi selemah dulu. Ini adalah bagian dari gelombang perubahan baru dalam peradaban kita dan di dunia yang tidak ingin diterima oleh pemerintah Amerika. Kita sedang berada dalam pertarungan saat ini, ketika berbicara tentang rudal, roket, dan kemampuan konvensional, dengan hampir setara, seperti yang mereka katakan. Kau tahu, itu adalah sesuatu yang tak pernah bisa kita bayangkan. Dan aku pikir Presiden Trump telah menunjukkan keterkejutan dan keheranan, seperti yang dikatakan Tuan Witkoff, bahwa orang-orang Iran belum menyerah. Karena dari sudut pandang mereka, berdasarkan pengalaman mereka di bisnis properti New York, kerusakan semacam ini begitu parah sehingga kau akan menyerah dan pergi. Kau mundur, kau menyerah, kau menandatangani kesepakatan. Nah, ini bukan bisnis properti. Itu bukan quote New York. Ini adalah negara peradaban sama sekali tunjuk pada tunggor Yahudi di Timur Tengah, yang kemudian didukung kaki militer Amerika. Jadi aku tidak berpikir atau mencapai dengan Presiden Trump saat ini. Mungkin nanti sesuatu akan pecah. Satu hal yang belum kita bicarakan, yang semua orang perlu perhatikan dengan saksama, adalah pasar obligasi kita, terutama obligasi 10 tahun, dan imbal hasilnya akan naik. Lihatlah dedolarisasi, lihatlah kelemahan keuangan kita. Hal-hal itu penting. Saya pikir kita bisa berakhir dalam krisis keuangan yang sangat serius, tentu lebih buruk daripada yang kita hadapi pada 2007 dan 2008. Itu mungkin faktor lain dalam persamaan multivariat ini yang secara fundamental dapat mendorong kita keluar. Namun apapun yang akhirnya terjadi, kita sedang menyaksikan akhir dari Timur Tengah yang lama. Kita sedang menyaksikan akhir dari hegemoni militer dan dominasi politik Amerika. Itulah yang sedang kita saksikan. That's what we're watching.